Baik, izinkan kami dari kelompok 7 profesi kependidikan untuk menyampaikan presentasi kami pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf karena off-cam di sini terkendala sinyal. Baik, sebelum memulai presentasi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih. Baik, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai pengembangan sifat profesional pada guru. Nah, pada kelompok 7 sendiri, di sini beranggotakan oleh saya sebagai moderator di AI Standing Room dengan NIM 4012, kemudian terdapat Ifatur Rohmawati dengan NIM 4001, Ani Fajarianti dengan NIM 4003, Yusi Miranda dengan NIM 4008, Clarissa Jenny dengan NIM 4039, dan Praditya Tri Revanza dengan NIM 4043. Nah, pada pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk rekan saya dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian guru. Pengertian guru sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Bab 1 Pasal 1 dan 39 sebagai berikut. Pada Pasal 1 Ayat 5 menyebutkan bahwa tenaga kependidikan itu adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Yang selanjutnya adalah Pasal 39 Ayat 2 menyebutkan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik dan pada perguruan tinggi. Selanjutnya, jadi berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa guru adalah seseorang yang mengabdikan dirinya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan segala proses pendidikan sebagai upaya untuk melepaskan belenggu kebodohan dan mencapai kesejahteraan hidup. Selanjutnya, Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian profesionalisme. Nah, dalam seorang guru, sikap profesionalisme atau sikap profesional ini adalah suatu sikap penguasaan ilmu, pengetahuan, kemampuan, dan penerapan ilmu yang dimilikinya ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam hal ini mencakup pengetahuan, keahlian, kemahiran, kecakapan, yang mana hal-hal tersebut itu telah memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta telah dilakukan atau merupakan hasil dari suatu pendidikan profesi. Selanjutnya, nah, sehingga dari beberapa pengertian di atas di sini dapat kita simpulkan bahwa sikap profesional keguruan adalah suatu sikap seorang guru atau pendidik dalam menjalankan pekerjaannya dengan penguasaan ilmu yang telah dimilikinya. Kemampuan dan penerapannya ini mencakup dalam hal pengembangan keahlian, kemahiran, dan kecakapan yang terus diperbarui untuk memenuhi standar mutu atau norma tertentu yang berlaku, serta memerlukan pendidikan profesi keguruan. Lalu ada pengertian kinerja profesional guru.
Mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya terputus-putus nggih? Tidak, Clarissa, bisa dilanjutkan. Oke, terima kasih. Jadi menurut beberapa ahli, pengertian kinerja profesional sebagai berikut. Menurut Aib Saipul, kinerja profesional merupakan hasil kerja yang dicapai oleh individu dengan mempraktekkan suatu keahlian pada pendidikan dan jenjang pendidikannya pada suatu periode tertentu, yang dihubungkan dengan suatu ukuran nilai atau standar tertentu dari organisasi di mana individu tersebut bekerja. Lalu, menurut Lanti Vincentius tahun 2016 pada jurnalnya, mengatakan bahwa kinerja profesional adalah hasil kinerja atau prestasi kerja yang dicapai oleh individu yang memiliki keahlian khusus di bidangnya yang dilaksanakan dalam periode waktu tertentu yang mengacu pada standar ukuran tertentu. Selanjutnya, lalu, mohon maaf sebelumnya sedikit ada terkendala. Jadi, pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa prestasi kerja yang telah dicapai oleh seorang guru karena keahlian khusus yang dimiliki dengan menerapkannya pada pembelajaran sesuai dengan standar yang diterapkan. Lalu pada sikap profesional guru merupakan teladan bagi peserta didiknya. Maka dari itu, guru harus memberikan contoh sikap yang baik, mulai dari tutur kata hingga perilaku, agar nantinya dapat dicontoh dan diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut adalah sikap profesional menurut Avia Tresna dalam jurnalnya pada tahun 2019. Yang pertama adalah, guru tidak berbohong pada muridnya dalam menyampaikan pelajaran. Kedua, guru tidak menyembunyikan sesuatu yang seharusnya diketahui oleh murid. Ketiga, guru tidak korupsi dalam mengajar. Keempat, guru memberikan nilai yang sebenarnya atas prestasi yang telah diraih oleh muridnya. Kelima, guru tidak memanipulasi data peserta didik. Keenam, guru memberikan pelajaran sesuai kurikulum yang ada. Ketujuh, guru tidak membeda-bedakan hak peserta didik dalam layanan pembelajaran. Kedelapan, guru tidak boleh menyebarkan rahasia pribadi peserta didiknya di luar kepentingan pendidikan, hukum, kesehatan, dan manusia. Kesembilan, guru memberikan kontribusi terhadap pengembangan sekolah dan menghasilkan dampak positif terhadap nama baik sekolah. Kesepuluh, guru harus memiliki sikap beribawa. Yang terakhir, guru mencurahkan secara menyeluruh usaha-usaha profesionalnya untuk membantu mengembangkan kepribadian, kemampuan berkarya, psikis, dan psikomotor dari peserta didik tersebut. Baik, selanjutnya adalah komponen-komponen kompetensi profesional guru. Sebelumnya, kompetensi adalah penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang melatar belakangi kemampuan untuk kerja. Hal ini berarti bahwa kualitas penguasaan pengetahuan dapat menentukan kualitas untuk kerja. Semakin tinggi kualitas penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan, maka semakin tinggi pula untuk kerjanya. Dan begitu pula sebaliknya. Jadi ada korelasi positif antara tingkat penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dengan kompetensi yang terbentuk. Maka dari itu kompetensi dan profesional yang baik harus dikuasai guru guna melakukan tugas mengajar dan menyelenggarakan pembelajaran di sekolah. Prihadi mengatakan bahwa komponen utama kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang saling terkait mempengaruhi sebagian besar jabatan atau peranan atau tanggung jawab. Berkorelasi dengan kinerja pada jabatan tersebut dan dapat diukur dengan standar-standar yang dapat ditingkatkan melalui upaya-upaya pelatihan dan pengembangan. Utapia dan Toha juga mengatakan bahwa bukan kompetensi, yaitu pengetahuan yang dimiliki seseorang, kemampuan, pengalaman, dan perilaku individu. Sedangkan pendapat dari Yuniasih dan Swatno
bahwa pengetahuan adalah suatu informasi yang dimiliki seseorang, khususnya pada bidang fisik. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Guru yaitu pengetahuan yang merupakan informasi atau maklumat yang diketahui atau diakui oleh seseorang, namun tidak terbatas pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip, dan prosedur. Dan yang kedua adalah sikap. Sikap dalam mengajar wajib dimiliki oleh setiap guru, seperti bersikap baik kepada anak didiknya dan kepada rekan kerja, serta sikap dalam memberikan materi pengajaran baik dalam lingkungan kelas maupun di luar kelas. Dan yang terakhir yaitu keterampilan. Keterampilan di sini merupakan kemampuan dalam menggunakan akal, pikiran, ide, serta kreativitas dalam mengerjakan, mengubah atau juga membuat sesuatu itu menjadi lebih bermakna, sehingga dari hal tersebut menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Next. Sasaran terhadap sikap profesional guru. Sasarannya itu yang pertama yaitu sikap terhadap peraturan perundang-undangan. Sebagai pendidik, sudah sebaiknya guru mengetahui tentang kebijakan-kebijakan yang diatur oleh pemerintah terhadap pendidikan. Kebijakan pemerintah tersebut dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi dan harus dilakukan oleh guru. Yang kedua yaitu sikap terhadap organisasi profesi. Organisasi profesi berfungsi sebagai pemersatu seluruh anggota profesi dalam kiprahnya menjalankan tugas keprofesiannya dan memiliki fungsi meningkatkan kemampuan profesional profesi itu sendiri. Karena itu, sebagai tugas profesi, guru harus memiliki sikap terhadap organisasi profesinya. Yang ketiga yaitu sikap terhadap sekolah. Tugas guru kan tidak hanya mengajar saja, termasuk para staf juga harus bertanggung jawab dan harus mengikuti roda perjalanan sekolah secara keseluruhan. Dengan demikian, agar tidak terjadi tabrakan dalam menjalankan tugasnya masing-masing, maka sangat diperlukan organisasi sekolah yang baik dan teratur. Yang keempat yaitu sikap terhadap anak didik. Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang guru yang menjadi contoh dan teladan para anak didiknya, guru harus bersikap secara profesional dalam mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Guru juga harus mengetahui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik secara individual dan masing-masingnya berhak atas layanan pembelajaran, serta menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindakan kekerasan fisik yang di luar batas kaidah pendidikan. Kemudian yang kelima yaitu sikap terhadap mitra kerja dan masyarakat. Berdasarkan kode etik guru, guru menjalin komunikasi dan kerjasama yang harmonis, efektif, dan efisien dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan guru. Guru mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran. Kemudian yang ke-6, sikap terhadap atasan atau pemimpin. Sikap atasan atau pemimpin di sini yaitu kepala sekolah. Kekuasaan dari jabatan kepala biasanya berasal dari peraturan-peraturan atau pihak ketiga, sedangkan kekuasaan pemimpin berasal dari kepercayaan anggota kelompoknya. Kemudian yang ke-7 atau yang terakhir yaitu sikap terhadap pekerjaan. Dalam melakukan tugas di kelas-kelas, memerlukan kesabaran dan ketelatenan dalam menghadapi anak didiknya. Orang yang memilih suatu karirnya harus dengan sepenuh hati mencintai pekerjaannya, maka hasilnya akan lebih baik. Oleh karena itu, guru harus selalu dapat menyesuaikan kemampuan dan pengetahuannya. Next. Nah, pengembangan sikap profesional guru yang pertama yaitu ada standar pengembangan profesi A, di mana standar pengembangan profesi A adalah
Pengembangan profesi untuk para guru sains memerlukan pembelajaran isi yang diperlukan melalui perspektif dan metode. Para guru dalam sketsa ini melalui sebuah proses observasi fenomena alam, membuat penjelasan-penjelasan dan menguji penjelasan tersebut berdasarkan fenomena alam. Yang kedua ada standar pengembangan profesi B, di mana pengembangan profesi ini untuk guru yang memerlukan pengintegrasian pengetahuan, pembelajaran, pendidikan, dan siswa, serta menerapkan pengetahuan tersebut ke pengajar sains. Pada guru yang efektif, tidak hanya tahu, namun mereka juga tahu bagaimana mengajarkannya. Guru yang efektif dapat memahami bagaimana siswa mempelajari konsep-konsep yang penting. Konsep apa yang mampu dipahami siswa pada tahapan pengembangan. Profesi dan pengalaman yang berbeda dengan contoh dan representasi pada bisa membantu siswa dalam belajar. Yang ketiga ada standar pengembangan profesi C, adalah pengembangan profesi untuk para guru yang memerlukan pembentukan pemahaman dan kemampuan untuk pembelajaran sepanjang masa. Guru yang baik biasanya tahu bahwa dengan memilih profesi guru, mereka telah berkomitmen untuk belajar sepanjang masa. Pengetahuan baru selalu dihasilkan sehingga guru berkesempatan terus untuk belajar. Yang keempat ada standar pengembangan profesi D, adalah program-program profesi untuk guru harus koheren atau berkaitan dan terpadu. Standar ini dimaksudkan untuk menangkal kecenderungan kesempatan pengembangan profesi tetramagnesi dan tidak berkelanjutan. Apabila guru di Indonesia telah memenuhi standar profesional guru, sebagaimana yang berlaku contohnya di Amerika Serikat, maka kualitas sumber daya manusia di Indonesia akan semakin baik. Next. Nah, tercapainya tujuan pendidikan sangat ditentukan oleh tugas profesional guru, khususnya pada proses pembelajaran. Serta guru yang profesional diharapkan mampu memiliki kinerja yang baik dalam upaya untuk meningkatkan kualitas peserta didik. Kinerja guru merupakan kinerja atau untuk kerja yang dilakukan oleh seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru. Yang pertama yaitu kepemimpinan kepala sekolah, di mana setiap peningkatan kualitas kinerja guru, gaya kepemimpinan kepala sekolah dapat berpengaruh kepada kinerja guru. Sebab adanya pemimpin itu dibentuk untuk memiliki sebuah kemampuan untuk dapat mempengaruhi orang lain, mempunyai orang atau yang dipimpin serta adanya pencapaian tujuan secara keseluruhan. Dalam hal ini, gaya kepemimpinan kepala sekolah terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada gaya kepemimpinan dekoratif. Dalam model ini tidak terdapat partisipasi bawahan karena pemimpin mengarahkan tentang apa yang harus dilakukan. Yang kedua yaitu ada gaya kepemimpinan yang mendukung. Model ini kepemimpinan ini memiliki kesediaan untuk menjelaskan sendiri. Yang ketiga ada gaya kepemimpinan partisipasi. Gaya ini pemimpin berusaha meminta dan mempertanggungjawabkan saran-saran dari para bawahannya. Kemudian yang kedua ada fasilitas kerja, di mana fasilitas kerja ini dapat meningkatkan produktivitas kerja guru. Perlu adanya fasilitas kerja yang baik. Fasilitas kerja merupakan suatu bentuk pelayanan sekolah terhadap guru agar menunjang kinerja dalam memenuhi kebutuhan guru. Adanya fasilitas kerja yang disediakan oleh pihak sekolah sangat mendukung guru dalam bekerja. Fasilitas kerja tersebut sebagai alat atau sarana membantu guru agar lebih menyelesaikan pekerjaan dan guru akan semakin semangat untuk mengajarkan kepada murid-muridnya. Yang ketiga,
ada harapan-harapan. Dalam hal ini yang dimaksud bahwasanya adanya sebuah harapan dalam kinerja guru yang dapat membantu seorang guru untuk menumbuhkan cara belajar siswa atau peserta didik. Adanya sebuah harapan ini untuk menjadi lebih baik. Yang keempat yaitu ada kepercayaan personal sekolah. Dalam hal ini, semua orang yang terlihat dalam tugas-tugas pendidikan, yaitu para guru, dapat memberikan pelayanan pendidikan, sehingga menimbulkan hubungan timbal balik dalam organisasi baik antara kepala sekolah, wakil, tenaga pengajar, pegawai, dan lainnya. Dan untuk itu, adanya sebuah kepercayaan sekolah dapat memberikan efek yang positif bagi tenaga pengajar di dalam sekolah yang bersangkutan. Next. Dalam melaksanakan tugas profesinya, guru memerlukan sebuah keahlian yang khusus. Pekerjaan profesional yang dimiliki oleh seorang guru harus memiliki syarat-syarat atau ciri pokok, yaitu diantaranya yang pertama, apabila dilihat oleh suatu ilmu tentu secara mendalam yang diperoleh melalui lembaga pendidikan yang sesuai. Yang kedua yaitu menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu yang spesifik dengan jenis profesinya. Dan yang ketiga yaitu tingkat kemampuan dan keahlian suatu profesi didasarkan kepada latar belakang pendidikan yang dialaminya dan diakui oleh masyarakat. Yang keempat yaitu mempunyai kepekaan yang sangat tinggi terhadap setiap efek yang ditimbulkan. Peningkatan kinerja profesional guru. Peningkatan kinerja profesional guru dapat dilakukan oleh suatu lembaga pendidikan, tempat guru melaksanakan tugasnya, seperti misalnya kepala sekolah yang memberikan kesempatan kepada guru untuk meningkatkan kompetisinya seperti melalui penataran, pelatihan, ikut serta dalam kegiatan atau event, atau perlombaan, serta dengan melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Pengembangan profesionalisme guru merupakan suatu strategi dalam meningkatkan kinerja guru dan melaksanakan tugasnya. Kemudian menurut Zamroni tahun 2001 bahwa model pengembangan guru itu menggunakan pola pikir yang linear. Yang dimaksudkan yaitu penataan guru, mutu guru, kualitas kerja guru, serta terjaminnya kinerja guru. Untuk peningkatannya, yang pertama yaitu peningkatan pengetahuan, yaitu diperoleh dari sebuah pengalaman yang tidak hanya melalui indera, tetapi juga melalui percobaan atau eksperimen. Yang kedua yaitu peningkatan kemampuan, yang terdiri atas dua unsur, yaitu yang biasa dipelajari dan yang sifatnya ilmiah. Kemudian peningkatan keterampilan, yaitu kelebihan yang bermanfaat untuk jangka panjang yang dimiliki oleh seorang guru. Kemudian yang keempat yaitu peningkatan sikap diri atau attitude, yaitu sikap diri seorang terbentuk dari suasana lingkungan yang berada di sekelilingnya dan keseluruhan dari perilaku individu yang berasal dari hasil interaksi atau potensi biologi, psikologi, dan fisikal yang terbawa sejak lahir dengan rangkaian atau situasi mental psikologinya apabila mendapat rangsangan yang bersumber dari lingkungan. Baik, presentasi telah selesai, saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Sekiranya jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan disampaikan pada kolom chat. Terima kasih.
Permisi moderator, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ayu, nggih. Untuk Mbak Ayu, mengenai pertanyaannya, maksud dari korupsi dalam pembelajaran itu bagaimana dan sertakan contohnya, nggih. Betul seperti itu, Mbak. Iya, benar. Nah, maksudnya gini, korupsi dalam pembelajaran itu seperti gaji buta. Gaji buta itu contohnya seperti apa? Misal ada guru yang tidak melakukan pekerjaannya dengan maksimal, seperti jam pelajarannya harusnya misal jam 6 sampai jam 7, tetapi dia malah tidak mengajar, atau dia hanya memberikan tugas tanpa memberikan penjelasan, tidak maksimal dalam mengajarnya, seperti itu, Mbak. Jadi kan gambarannya mereka hanya mengambil keuntungan saja tanpa melakukan suatu usaha untuk memberikan suatu ilmu kepada siswanya, begitu, Mbak. Bagaimana, Nggih? Apakah sudah jelas? Jadi kalau misal contohnya kayak masuk kelas terlambat itu juga termasuk korupsi dalam mengajar. Sebenarnya jika keterlambatannya itu adalah memang hal yang mendasar atau yang hal penting dan dia juga memberikan pengajaran atau pembelajaran yang bagus, maksudnya tidak hanya datang untuk memberikan tugas atau bagaimana, itu menurut saya tidak termasuk. Yang termasuk dengan korupsi, dia benar-benar hanya mengambil keuntungan dari gaji tersebut tanpa memberikan dampak yang positif bagi sekolah maupun siswanya. Seperti itu, Mbak. Baik, sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Sama-sama.
Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Salsabila. Menurut pendapat kelompok kami, ia bisa sebab dari penjelasan mengenai peningkatan kinerja guru tadi yang sudah dipaparkan bahwa pada dasarnya seorang guru itu dalam meningkatkan kinerja atau performanya itu yang dilihat terlebih dahulu adalah peserta didik yang diajarnya. Apabila peserta didik merasa nyaman dengan metode atau tahap dari peningkatan kinerja guru, sebab apabila pendidik dan peserta didik itu saling terbuka, maka pembelajaran di dalam kelas akan nyaman dan tidak ada unsur takut atau tertekan. Dan benar dari pernyataan Mbak Bila tadi bahwa yang merasakan keprofesionalitas kinerja seorang guru itu adalah peserta didik itu sendiri. Dan sebagai guru nantinya saling terbuka dan saling memahami antara siswa dan guru itu merupakan hal yang penting untuk suatu proses belajar dan mengajar agar tetap berjalan dengan semestinya. Apakah dari anggota kelompok kami ingin menambahkan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Lalu bagaimana caranya itu untuk kita itu sebagai murid itu menyampaikan pendapat bahwa kita nyaman atau tidaknya saat guru itu mengajar atau eh, menyampaikan kepada guru atau pihak sekolah itu bagaimana ya caranya? Mohon maaf, apa perlu saya ulangi? Saya izin menjawab pertanyaan lanjutan dari Bila. Menurut kami, misal guru menggunakan metode belajar kelompok, lalu menggunakan beberapa game untuk menyampaikan materi belajarnya dengan antusiasme yang tinggi dan hasil yang diinginkan dapat dicapai di situ. Berarti bahwa guru telah berhasil mencapai profesionalismenya. Tidak harus murid itu menyampaikan langsung kepada guru dari cara dia memberikan reaksi atau cara dia menanggapi di kelas sudah dapat terlihat. Begitu. Apakah ada tambahan lagi? Dari saya sudah cukup, terima kasih. Ya, sama-sama.
izin menjawab dari pertanyaannya Elisa. Apakah suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar. Nah, yang ditanyakan itu kan pada lingkungan akan mempengaruhi kinerja profesional guru. Lalu bagaimana jika guru tersebut berada pada situasi lingkungan yang tidak baik? Cara apakah yang bisa dilakukan agar kinerja profesional guru terpenuhi? Nah, guru profesional dan kinerja tinggi dalam melakukan proses pendidikan di sekolah tidak akan berhasil atau banyak kendala jika tidak ada niat yang suci dan tulus dari para guru untuk mengetahui, memahami, memperlihatkan, dan menerapkan. Biasanya itu di lingkungan kerjanya, segala sesuatu yang ada di sekitar, seperti para pegawai, banyak hal yang dapat mempengaruhinya, seperti ada beberapa guru yang datang terlambat, guru metode pengajarannya itu masih belum maksimal, dalam pengajaran juga belum menggunakan media yang cukup. Hal tersebut bisa sangat mempengaruhi, tetapi jika kita sebagai calon guru yang profesional tidak terpengaruh akan hal itu, bisa dengan cara menguasai sebelum mengajar itu harus menguasai dalam bidang studi atau bahan aplikasi. Yang kedua yaitu mengelola program pembelajaran dan mengelola kelas agar kondusif. Yang keempat, menggunakan media atau sumber belajar pendidikan. Yang keenam, mengelola interaksi belajar mengajar. Yang terakhir yaitu memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil pendidikan guna keperluan pengajaran. Jadi yang dapat saya simpulkan dari pertanyaannya dari Alisa ini, kita sebagai guru, calon guru itu harus bisa tidak terpengaruh akan hal lingkungan dari luar itu. Jadi harus bisa memaksimalkan apa yang sebenarnya kita kerjakan bisa diterima. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Saya izin menjawab pertanyaan dari Sinta. Bagaimana penilaian kinerja guru dapat dilakukan? Bahkan di Indonesia sendiri masih banyak guru yang mangkir dari penilaian. Menurut Agus Sunyato dalam bukunya Anwar Prabu Mangkunegara mengemukakan bahwa penilaian kerja guru itu yang pertama yaitu membuat analisa kinerja dari waktu yang lalu secara berkesinambungan dan periodik, baik kinerja karyawan maupun kinerja organisasi. Kemudian yang kedua, membuat evaluasi kebutuhan pelatihan dari para karyawan melalui audit keterampilan dan pengetahuan sehingga dapat mengembangkan kemampuan dirinya. Dan yang ketiga, menentukan sasaran dari kinerja yang akan datang dan memberikan tanggung jawab perorangan sehingga untuk periode selanjutnya jelas apa yang harus diperbuat oleh karyawan, mutu, dan baku yang harus dicapai. Untuk banyak guru yang mangkir dari penilaian itu termasuk ke itu ya, guru yang sering absensi. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan pemantauan sekolah ini perlu dilakukan agar guru tidak sering absensi. Seperti itu, apakah bisa dipahami, Sinta? Baik, terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama.
Baik, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Dina Dwi. Bagaimana, apakah Dina bisa mendengar suara saya? Baik, Dina di sini dari kelompok kami sendiri berpendapat bahwa jika murid-murid itu tidak merasa bahwa seorang guru itu telah memberikan kinerja yang profesional kepada cara belajarnya, kan metode belajar lainnya seperti metode kognitif ataupun behavioristik yang sekiranya itu sesuai dengan keinginan peserta didiknya. Nah, selain itu, guru tersebut juga dapat menanyakan secara langsung kepada peserta didiknya akan apa sih yang membuat mereka itu merasa bahwa guru tersebut itu belum bisa melaksanakan pekerjaannya secara profesional. Sehingga dengan adanya hal tersebut, guru maupun murid bisa saling mencerminkan, bisa saling berpikir hal-hal yang sebaiknya mereka lakukan. Jadi murid dapat mengerti apa arti dari sikap profesional yang sesungguhnya dan guru juga dapat mengerti apa keinginan yang diinginkan oleh murid sehingga murid dapat lebih menikmati atau tertarik pada pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru tersebut. Bagaimana, Dina? Ya, berarti sebenarnya bisa ya kita, maksudnya komunikasi antara guru dengan peserta didiknya untuk metode pembelajarannya. Tetapi kita kan pada kenyataannya semisal kita sedang proses pembelajaran ya, kita itu merasa ini nggak enak gurunya, dan di saat itu seorang guru tersebut juga tidak mengkomunikasikan dengan kita bagaimana enaknya, bahkan tidak bertanya, maksudnya intro sebelum memulai pelajaran itu ya udah langsung materi gitu. Nah, kita kan untuk mau menyampaikan bahwa kita tuh inginnya metode pembelajaran yang seperti ini agar kita nyaman dalam belajarnya, agar kita paham dengan materinya. Nah, itu yang masih dibingungkan. Maksudnya keberanian kita untuk mengutarakan itu. Gimana dia? Baik, di sini jika antara guru yang bersangkutan dengan murid itu tidak masih saling sungkan dalam mengutarakan pendapatnya, murid tersebut itu dapat jika hal tersebut terus terjadi, pastikan ada berdampak pada hasil belajar siswanya. Nah, karena hal tersebut berdampak pada hasil belajar, tentunya kan menjadi tanda tanya bagi para guru yang lain atau katakanlah itu bagi wali kelasnya. Pastikan itu selalu mengecek lah istilahnya perkembangan dari peserta didiknya. Nah, jadi dari muridnya sendiri itu juga bisa mengungkapkan isi hatinya itu kepada wali kelasnya tersebut. Jadi dari wali kelasnya tersebut itu bisa disampaikan kepada guru yang bersangkutan. Atau jika wali kelasnya itu dengan siswa yang bersangkutan juga terjadi kerenggangan, katakanlah demikian, siswa tersebut bisa bercerita kepada guru yang dianggap itu memiliki sikap pendewasaan yang tinggi. Jadi bisa
bisa menjadi penengah antara siswa dengan guru yang bersangkutan. Seperti itu. Kan pastinya ada di satu sekolah itu guru yang mendominasi guru-guru yang lain. Seperti itu. Dalam artian juga enaklah dengan murid-muridnya. Seperti itu. Bagaimana, Dena? Oh iya, berarti sebenarnya maksudnya untuk kita menerima sikap profesional dari guru tersebut, maksudnya kita bisa mengkomunikasikan, maksudnya kita bisa mengutarakan ketika tidak berani mengutarakan pada guru tersebut secara langsung, kita bisa mengungkapkan kepada guru yang lain. Atau gimana tadi? Oh ya, maksudnya intinya kita bisa mengungkapkan itu entah dari manapun kita, entah kepada siapapun kita bercerita gitu. Nah, oleh di garis bawahi bahwa kita benar-benar yakin kalau guru tersebut itu tidak malah menjadi bumerang bagi kita sendiri, tapi dia itu benar-benar bisa menjadi penengah antara siswa dengan guru yang bersangkutan. Itu. Ya, berarti harus selektif juga ya untuk kita mengungkapkan mengungkapkan sebenarnya cara dalam proses pembelajarannya itu kurang nyaman, dan seharusnya maksudnya kita memberikan saran itu juga harus kepada guru yang benar-benar paham dengan keadaan siswanya. Iya, seperti itu. Iya, terima kasih Dia, sudah cukup. Sama-sama. Permisi, saya izin menjawab pertanyaannya Mbak Rindi mengenai jika salah satu syarat-syarat syarat-syarat peningkatan profesionalisme itu tidak terpenuhi, apakah masih dikatakan meningkat? Ada peningkatan. Menurut kelompok kami, ya. Karena untuk meningkatkan sikap profesional guru membutuhkan proses, tidak dapat terpenuhi sekaligus. Tetapi seorang guru harus tetap melakukan atau mengusahakan dengan maksimal untuk memenuhi syarat-syarat tersebut. Bagaimana, Mbak Rindi? Apakah ada tanggapan? Dari saya sudah cukup jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Mbak atas pertanyaan. Baik, untuk teman-teman sekalian, karena pertanyaan sudah selesai dijawab semuanya, dan waktu juga menunjukkan lebih 6 menit, dari kelompok 7 sendiri, izin mengakhiri presentasi pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.